Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Oliver Tambubolon. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Pada kali ini, saya akan membahas tentang pengantar pendidikan Pancasila. Kenapa materi ini itu penting? Materi itu penting karena tidak hanya membahas konsep dasar negara, tapi juga membentuk cara berpikir dan bersikap mahasiswa dalam kehidupan sehari-harinya. Pendidikan Pancasila menjadi fondasi dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Mahasiswa tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berintegritas, dan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk mengembangkan potensi mahasiswa secara menyeluruh. Fokusnya tidak hanya pada pengetahuan, tapi juga pada pembentukan kepribadian dan keterampilan. Pendekatan yang digunakan adalah student-centered learning. Dalam pendekatan ini, mahasiswa aktif mencari, memahami, dan mengolah informasi. Di sini, dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar. Contohnya, mahasiswa diajak berdiskusi tentang kasus sosial di masyarakat, lalu menganalisisnya menggunakan nilai Pancasila. Cara ini membuat pembelajaran lebih relevan dan mudah dipahami karena langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Perkembangan pendidikan Pancasila dipengaruhi oleh perubahan kondisi politik dan sosial. Pada masa awal, nilai Pancasila diperkenalkan sebagai dasar negara melalui pidato Soekarno. Di masa Orde Baru, pemerintah menerapkan P4 untuk menanamkan nilai Pancasila secara lebih terstruktur. Namun, di era informasi, pendekatan tersebut dikritik karena dianggap terlalu kaku. Pada saat ini, pendidikan Pancasila kembali diperkuat dengan pendekatan yang lebih terbuka dan kritis. Tantangan yang dihadapi cukup nyata. Dari sisi internalnya, masih ada metode pembelajaran yang kurang menarik sehingga mahasiswa kurang tertarik. Dari sisi eksternal, perkembangan teknologi dan media sosial membawa banyak pengaruh, termasuk informasi yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Misalnya, penyebaran ujaran kebencian atau sikap individualisme yang tinggi. Hal ini menuntut pendidikan Pancasila untuk lebih adaptif dan relevan. Pendidikan Pancasila berperan besar dalam pembentukan karakter. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademiknya, tapi juga oleh soft skill seperti komunikasinya, tanggung jawab, dan etikanya. Nilai-nilai ini diajarkan dalam pendidikan Pancasila. Contohnya, sikap gotong royong dapat diterapkan dalam kerja kelompok. Sikap keadilan dapat diterapkan dalam menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, pendidikan Pancasila membantu mahasiswa menjadi individu yang tidak hanya pintar, tapi juga mampu bekerja sama dan saling menghargai. Pendidikan Pancasila memiliki landasan yang kuat. Secara historis, nilai Pancasila sudah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan. Nilai seperti musyawarah dan gotong royong sudah menjadi bagian dari budaya. Secara filosofisnya, pendidikan menjadi dasar cara pandang bangsa Indonesia, dan nilainya mencerminkan identitas dan kepribadian bangsa. Secara sosiologis, Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu dalam masyarakat yang beragam. Indonesia memiliki ratusan suku, bahasa, dan budaya. Pancasila menjaga agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik. Dari sisi yuridisnya, Pancasila memiliki kekuatan hukum karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, seluruh kebijakan dan peraturan harus sesuai dengan nilai Pancasila. Kerangka konseptual pendidikan Pancasila menekankan pengembangan 3 aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga menginternalisasi nilai dan menerapkannya. Dalam praktiknya, pembelajaran dirancang interaktif, misalnya melalui diskusi, studi kasus, dan presentasi. Mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan menghargai perbedaan. Di sini, peran dosen juga berubah. Dosen tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi menjadi fasilitator yang membantu mahasiswa menemukan pemahaman sendiri. Hal ini membuat proses belajar lebih aktif dan bermakna. Visi pendidikan Pancasila adalah membentuk sivitas akademika yang memiliki kepribadian berdasarkan nilai Pancasila. Ini berarti, setiap mahasiswa diharapkan memiliki sikap yang mencerminkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun misinya yang dijalankan meliputi pembentukan karakter yang beriman dan berakhlak, pengembangan profesionalitas sesuai bidang studi, serta mendorong mahasiswa untuk berkontribusi dalam masyarakat. Contohnya, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan nilai kejujuran dalam tugas akademik, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam pekerjaan kelompok.
Tujuan utama pendidikan Pancasila adalah membentuk mahasiswa yang bermoral dan berwawasan luas. Mahasiswa diharapkan mampu memahami peran sebagai warga negara dan bertindak sesuai nilai Pancasila. Capai pembelajaran tidak hanya pada aspek intelektual. Mahasiswa juga diharapkan memiliki sikap yang baik dan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila. Misalnya, mampu bekerja sama, menghargai perbedaan, dan memiliki kepedulian sosial. Dalam aspek sikap, mahasiswa menunjukkan pandangan positif terhadap pentingnya Pancasila. Dalam aspek pengetahuannya, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Pancasila secara kritis. Dalam aspek keterampilan, mahasiswa mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Contohnya, mahasiswa dapat mengaitkan nilai keadilan sosial dengan isu ketimpangan ekonomi di masyarakat, lalu memberikan solusi berdasarkan nilai tersebut. Pendidikan Pancasila menggali berbagai sumber untuk memperkuat pemahamannya. Dari sisi historis, nilai Pancasila sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Dari sisi sosiologis, nilai seperti gotong royong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dari sisi yuridis, Pancasila memiliki dasar hukum yang kuat. Serta dari sisi politiknya, Pancasila berfungsi sebagai penyeimbang di tengah berbagai ideologi dunia. Hal ini penting agar Indonesia tetap memiliki identitas sendiri di tengah arus globalisasi. Materi pendidikan Pancasila mencakup berbagai aspek penting. Mahasiswa mempelajari landasan Pancasila, sejarah perkembangannya, serta perannya sebagai sistem filsafat dan etika. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari Pancasila sebagai ideologi negara yang harus mampu menghadapi tantangan global. Bagian penting lainnya adalah aktualisasi nilai. Mahasiswa diajak untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Kesimpulannya, pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter mahasiswa. Pembelajaran dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. Dengan memahami dan menerapkan nilai Pancasila, mahasiswa dapat menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan menghadapi tantangan di masa depan.